Sejumlah emiten BUMN masih mencatatkan rugi pada semester 1 tahun ini. Ya, hal ini terjadi di tengah upaya Menteri BUMN agar perusahaan plat merah mampu memberikan dividen melebihi realisasi tahun 2022 dengan total 53,7 triliun rupiah untuk perusahaan BUMN yang go public. Sejumlah emiten BUMN masih mencatatkan kerugian pada semester 1 2023. Saham-saham tersebut diantaranya adalah PT Garuda Indonesia atau GIAA, PT Krakatau Steel atau KRAS, PT Waskita Karya atau WSKT, PT Waskita Beton Precast atau WSBP, serta PT Wijaya Karya Persero atau WIKA. Pertama, emiten maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia membukukan rugi bersih 76,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,14 triliun rupiah pada semester 1 2023. Kondisi ini berbanding terbalik dengan laba pada periode tahun lalu yang capai 3,76 miliar dolar Amerika Serikat. Meski rugi, namun angka ini turun 30,54% atau lebih baik dibanding rugi periode 31 Maret yang mencapai 110,13 juta dolar Amerika Serikat. Tak hanya rugi yang terpangkas, namun positifnya pendapatan perseroan juga naik signifikan hampir 59% secara tahunan menjadi 1,39 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 21 triliun rupiah dibanding periode sama tahun 2022. Emiten BUMN kedua yang juga masih mencatatkan kerugian adalah PT Krakatau Steel Persero Tbk atau KRAS. Emiten BUMN baja ini juga mencatatkan rugi bersih. Rugi bersih Krakatau Steel per semester 1 2023 sebesar 37,39 juta dolar Amerika Serikat atau hampir setara dengan 561 miliar rupiah. Pendapatan bersih KRAS juga turun 25,48% secara tahunan. Menurut manajemen, rugi bersih terjadi karena perseroan masih memiliki beban keuangan yang cukup tinggi sebesar 59 juta dolar Amerika Serikat atau hampir setara dengan 890 miliar rupiah serta terdapat rugi atas selisih kurs sekitar 266,52 miliar rupiah. Belum lagi emiten BUMN karya yang mayoritas juga telah merilis laporan keuangan perseroan di sepanjang semester 1 2023. Adikarya dan PT PP mampu meraih laba bersih, namun Waskita Karya dan Wijaya Karya masih berkutat dengan rugi bersih. PT Waskita Karya Persero Tbk mencatat rugi bersih kepada entitas induk sebesar 2,07 triliun, membengkak hingga 776% dibanding semester 1 di tahun lalu. Angka ini menempatkan Waskita jadi saham BUMN karya dengan peningkatan rugi bersih terbesar. Pendapatan juga turun 13,43% secara tahunan menjadi 5,27 triliun rupiah. Demikian pula dengan PT Waskita Beton Precast Tbk mencatat rugi bersih periode berjalan 263,76 miliar rupiah per Juni 2023. Padahal pada periode saham tahun lalu WSBP mencatatkan laba bersih 1,42 triliun rupiah yang melampaui pendapatannya. Salah satu penyebab penurunan laba ialah turunnya pos pendapatan lainnya bersih menjadi 326 miliar rupiah pada semester 1 2023. Posisi kelima ada PT Wijaya Karya Persero Tbk membukukan rugi bersih sebesar 1,88 triliun atau naik 99,3% secara tahunan. Namun pendapatan naik double digit menjadi 29% pada posisi 9,25 triliun rupiah. Membengkaknya rugi bersih WIKA disebabkan oleh meningkatnya beban keuangan yang dipikul perseroan seperti kenaikan signifikan dari beban lain-lain yang tercatat 1,21 triliun rupiah atau meningkat 212% secara tahunan. Kenaikan beban lain-lain tersebut disebabkan oleh adanya pencadangan piutang yang dimiliki oleh perusahaan. Itulah beberapa perusahaan go public BUMN atau tercatat di bursa yang raportnya tahun ini masih merah. Ini tampak masih bertolak belakang dengan upaya Menteri BUMN agar perusahaan plat merah mampu memberikan dividen melebihi realisasi tahun 2022 senilai total 80 triliun rupiah. Perusahaan go public ditargetkan sebesar 53,7 triliun rupiah, sedangkan perusahaan plat merah berstatus private 26,5 triliun rupiah. Selain itu, pemerintah juga menargetkan pendapatan dari perusahaan BUMN sebesar 3.000 triliun rupiah, EBITDA mencapai 600 triliun rupiah, dan laba bersih tembus 250 triliun rupiah. Kira-kira, apakah target tersebut akan tercapai? Berbagai sumber, IDX Channel.